Dan saat ini saya berkesempatan untuk berdiskusi langsung dengan Wakil Direktur Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Kombes Pol Helmi Kwanta Kusuma Putra Rauf, terkait fenomena kasus KDRT di Indonesia. Pak Helmi, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya bersama kami. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai kasus KDRT, Pak. Di Indonesia ini cukup tinggi, Pak. Jika melansir data dari Komnas Perempuan itu ada puluhan ribu setiap harinya terjadi KDRT di Indonesia terhadap perempuan. Salah satunya di bulan Agustus itu ada beberapa video yang viral Bapak terkait KDRT. Salah satunya terjadi oleh influencer yang di Bogor dan ada juga di Cipondo dan di Surabaya yang dilakukan oleh tokoh agama. Sejauh ini kasusnya seperti apa, Pak? Kalau yang di Bogor ya, Iya, Intan. Intan ya? Ya. Selebgram ya? Betul, selebgram. Informasi terakhir bahwa perkara itu sudah ditangani. Sudah SPDP ya, memulai penyidikan. Itu kita harus kirim ke pemberitahuan ke jaksa. Nah, bahwa kita sudah mulai itu. Ya sudah. Berkas perkara pun sudah jadi, sudah dikirimkan ke jaksa. Sudah tahap 1 lah. Sudah tahap 1 informasinya, mungkin sudah pengembalian juga ya. Sudah ada pengembalian berkas perkara untuk melengkapi itu. Jadi prosesnya sudah berjalan. Kalau melansir data dari Komnas Perempuan itu ada puluhan ribu Pak setiap harinya. Jadi sebetulnya fenomena KDRT ini seperti fenomena gunung es begitu Pak. Sebetulnya kalau berdasarkan penyelidikan dari Ditipidum Barreskrim Polri sendiri, apa sih Pak yang menjadi penyebab terbesar kasus KDRT ini? Apakah ekonomi atau apa Pak? Kalau polisi itu lebih pada setelah laki pukul istri, ya kan, istri lapor, nah baru kita tahu ada kekerasan, ya kan. Setelah kemudian dilakukan pemeriksaan, baru kita tahu penyebab kenapa sih si laki pukul istrinya. Tapi itu akan menjadi alibi, ya, alasan. Tugas polisi itu kemudian bagaimana memproses perbuatan pidana ini, ya. Bisa karena ekonomi, ya. Tekanan ekonomi, lakinya tidak bisa dikelola dengan baik rumah tangganya. Latar belakang memang perilaku, memang si pelaku ini memang ya mungkin tadi itu produk dari lingkungan yang tidak family. Ya, tidak family friendly begitu tidak ya. Ada juga kemudian penyebab terjadinya kekerasan itu ada orang ketiga, ya kan, macam-macam lah. Lalu hukuman pidana apa yang diberikan kepada pelaku? Apakah ada batasan-batasan tertentu Pak? Contohnya mungkin dari kekerasan fisik yang sudah cukup parah itu apakah mempengaruhi lamanya jeratan hukum terhadap pelaku atau seperti apa Pak? Sama sebenarnya ya. Jadi kita melihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu apa sih akibatnya? Kalau kemudian mengakibatkan luka, mengakibatkan mati, ya ancaman hukuman itu mengikuti akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Mengakibatkan luka berat, ya kan, bisa 5 tahun lebih, di atas 5 tahun, apalagi kemudian menyebabkan mati, bisa. Semua itu tergantung dari akibat yang kemudian terdampak terhadap si korban. Kekerasan mungkin istrinya ditampar kan, tampar nih, ada bukti tabar visum, ya ancaman hukuman penganiayaan dia itu, penganiayaan itu ya mesti di bawah 4 tahun, di bawah 5 tahun. Lalu bagaimana upaya-upaya yang diberikan dari pihak kepolisian kepada korban KDRT? Seperti apa pendampingannya? Yang bisa bisa mengelola supaya dia bisa cepat recovery itu ya paling dekat juga perempuan juga, ya. Jadi dinas sosial punya treatment sendiri. Kita kerjasama dengan perlindungan anak dan perempuan, ya. Intinya bahwa kolaborasi kita dengan instansi terkait itu bagaimana untuk mengelola trauma healing terhadap korban-korban kekerasan ini. Semoga kasus KDRT dapat berkurang Bapak di Indonesia. Terima kasih Pak Helmi atas waktunya. Terima kasih ya. Nah, pesan saya satu ya, untuk semua bapak-bapak di Indonesia. Saya punya istri 1, anak saya 7, 9, 2 mati, 7 hidup tuh ya. Saya sayang istri saya sayang anak saya ya.
Saya sayang keluarga saya. Istri, anak-anak itu bukan tempat mencurahkan emosi dan amarah ya. Tapi istri dan anak-anak saudara rumah itu adalah surga buat kita. Ingat, harta yang paling berharga adalah keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Polisi Menjawab edisi kali ini. Polisi Menjawab hadir untuk menuntaskan keinginan publik akan berbagai informasi terkini, membuka kebenaran dan akurasi sebuah informasi. Saya Menteri Tanzil, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam presisi.